Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa Habibi Rabbil Alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baiti tahirin wa azwajit tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullah wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafhatihi wa madadihi wa karamatihi fid darin, amin. Hadis nomor 4114 diriwayatkan dalam kitab Imam Baihaqi Syu'abil Iman dari Sayyidina Hasan, dari Imam Hasan Al-Basri, hadis mursal, keadaan hadis sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, yang terbaik di antara kalian adalah azhadukum, yang paling zuhud di antara kalian, fid dunya, dengan dunia, wa arghabukum, dan paling bersemangat dari antara kalian, fil akhirati, dengan akhirat. Ketika Rasul mengatakan yang terbaik, maka itulah yang terbaik, walaupun semua orang menganggap itu tidak baik. Ketika Sayyidina Rasul mengatakan yang paling jelek, itulah yang sesungguhnya yang paling jelek, walaupun seluruh manusia mengatakan itulah yang terbaik. Maka iman adalah menyatukan sudut pandang kita dengan sudut pandang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha meyakinkan dalam hati apa yang Nabi katakan baik itu baik, apa yang Nabi katakan tidak baik itu tidak baik. Maka di sini Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara kalian umat Nabi, yang paling baik itu adalah yang paling zuhud dengan dunia, yang paling bersemangat untuk akhirat. Apa yang dimaksudkan dengan zuhud? Zuhud adalah seseorang yang berusaha mengurangi yang halal supaya tidak terlibat dengan yang haram. Zuhud itu lebih tinggi daripada warak. Warak adalah menghindari perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang tidak jelas kehalalannya, perkara-perkara yang tidak jelas apakah itu hak kita atau bukan, supaya tidak termakan hak orang lain. Kalau sekiranya kita diragukan, apakah hutang saya 50.000 atau 60.000, sama si pula, maka orang yang warak adalah dia akan bayar 60.000, menganggap yang lebih, supaya kalau sekiranya hutangnya 50.000, berarti dia telah bersedekah 10.000. Kalaulah hutangnya 60.000, berarti dia telah menunaikan seluruh kewajibannya. Zuhud lebih daripada itu.
bukan hanya menghindari yang syubhat, tapi berusaha mengurangi yang halal, berusaha menyedikitkan yang halal supaya tidak terlibat kepada perkara haram. Itu dimaksud dengan zuhud. Zuhud itu ada di hati, bukan di luar, bukan di tutur kata, bukan dalam penampilan, bukan dalam cara berpakaian, bukan juga dalam cara makan minum. Tapi zuhud itu ada dalam hati seseorang ketika tergantungnya kepada dunia. Kemudian yang paling bersemangat dengan akhirat. Paling bersemangat dengan akhirat artinya sebagaimana dia memiliki hitung-hitungan dengan dunia, maka dia juga memiliki hitung-hitungan dengan akhirat. Memilih mana yang lebih untung, mana yang lebih banyak manfaatnya, mana yang lebih besar pahalanya. Bukan asal buat, tapi mana yang lebih besar dan mana yang lebih bermanfaat. Hadis berikutnya, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, yang terbaik di antara kalian adalah azhadukum fid dunya, yang paling zuhud di antara kalian. Maaf, lebih di atas. Khairukum, yang terbaik di antara kalian islaman, keislamannya. Kalau menurut Ibnu Nahu, iradnya untuk tamyiz. Yang terbaik di antara kalian nisbah Islam. Terjemahan yang mudah dipahami untuk masyarakat umum, yang terbaik di antara kalian di segi agamanya adalah ahasinukum, yang paling bagus di antara kalian akhlaknya. Dengan syarat idza faquhu, apabila mereka paham. Apabila mereka paham dengan agama, apabila mereka paham dengan syariat Islam. Jadi hadis-hadis yang kita baca sebelumnya, orang yang terbaik di antara kalian ada yang terbaik akhlaknya, itu ternyata belum cukup. Tapi yang terbaik di antara kalian yang terbaik akhlaknya, kemudian dia paham dengan agama. Hadis yang sering kita baca dan hadis yang dimulakan oleh setiap kitab fikih, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Orang yang Allah inginkan kebaikan dalam dirinya, Allah akan berikan pemahaman dalam agama. Hadis berikutnya 4116, direkam oleh Ain itu apa artinya? Imam Abu Ya'la. Kitabnya Sunan atau Sahih atau Musnad? Sunan, Sahih atau Musnad? Musnad Imam Abu Ya'la. Musnad Imam Abu Ya'la. Apa perbedaan antara Sahih, Sunan dan Musnad? Kitab Sahih adalah kitab hadis yang hanya mengumpulkan hadis-hadis sahih. Kitab Sunan adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Sedangkan kitab Musnad adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan nama-nama sahabat. Itu disebut kitab Musnad. Kalau ketemu dalam kitab Jami' Shaghir kodenya dalam kurung Ain, maka itu maksudnya adalah Imam Abu Ya'la di dalam kitab Musnad beliau. Hadis sahih diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Barzah radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukunna, yang terbaik di antara kalian adalah, kalian yang dimaksudkan dari hadis itu siapa?
Siapa? Istri-istri Rasulullah. Kunna, bukan untuk laki-laki, tapi untuk perempuan. Yang terbaik di antara kalian adalah aqwalukunna, yang paling panjang di antara kalian, yadan, tangannya. Yang paling panjang di antara kalian, tangannya. Ketika Rasulullah SAW bersabda kepada istri-istri beliau dalam hal ini, maka seluruh istri Nabi waktu itu mengukur tangannya satu sama lain. Nah, tidak sama. Jadi semua istri Nabi mengukur tangannya dengan tangan kawannya, dengan tangan madunya. Kalau lagi dia mengukur tangan saja. Lalu ketika itu mereka tidak memahami maksud dari hadis ini. Tidak memahami maksud dari hadis ini. Mereka paham dari maksud hadis ini setelah Rasul meninggal. Apa kata Sayyidina Rasul SAW? Yang paling cepat di antara kalian yang menyusul saya ke akhirat adalah yang paling panjang tangannya. Ternyata setelah Nabi meninggal, beberapa bulan setelahnya meninggal Sayyidah Fatimah, itu tidak masuk hitung karena dia bukan istri Nabi. Kemudian setelahnya yang meninggal adalah Sayyidatina Zainab binti Jahash. Ternyata tangan Sayyidatina Zainab bukanlah tangan yang paling panjang dari istri-istri Rasul. Bukan yang paling panjang, tetapi yang paling pemurah dari istri-istri Nabi SAW. Oh, setelah meninggal baru sahabat memahami ternyata maksud Nabi panjang tangan itu adalah pemurah. Jangan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia panjang tangan. Itu dia panjang tangan. Itu sebabnya untuk mencari pemahaman yang betul, makna daripada satu kata harus dirujuk kepada sumber kata itu. Kalau yang berbicara orang Arab, tanya sama orang Arab. Jangan diterjemahkan berbahasa kita. Yang terbaik di antara kalian ada yang paling panjang tangannya. Oh, paling panjang berarti pencuri. Itu yang terbaik. Berarti istri Nabi ada juga yang mencuri. Salah penafsiran. Kenapa? Ketika dalam bahasa Arab dipahami menurut bahasa Indonesia, akhirnya salah paham. Kalau yang berbicara orang Arab, tanyakan kepada orang Arab apa maksudnya. Nah, itulah sebabnya ketika Nabi bersabda innamal a'malu binniyat, hanya saja seluruh amal itu bergantung kepada niat. Niat di sana bahasa Arab, tapi sebahagian masyarakat kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sehingga ketika dikatakan kamu udah nggak niat sholat ya dalam takbiratul ihram, ada nggak niat sholat tadi dalam takbiratul ihram? Kata dia di rumah saya ada niat sholat di masjid. Apalagi niat dalam takbiratul ihram. Ketika saya masuk masjid sudah niat untuk sholat, untuk apalagi niat dalam takbiratul ihram? Nah, niat yang dia maksudkan di sana adalah niat dalam bahasa Indonesia. Niat di rumah untuk sholat, niat masuk masjid untuk sholat, ketika wudhu tadi dan niat untuk sholat. Itu niat dalam bahasa Indonesia. Sementara hadis itu bukan bahasa Indonesia. Hadis itu bahasa Arab. Maka apa maksud niat dalam bahasa Arab? Nabi ulama tafsirkan niat dalam bahasa Arab itu adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'li, bermaksud melakukan sesuatu serentak dengan awal pelaksanaannya. Karena awal pelaksanaannya adalah takbiratul ihram, maka niat itu harus di dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, dalam hati kita setelah sholat isya 4 rakaat makmum karena Allah. Gak cukup niat di pintu masjid. Kalaulah niat dari pintu masjid, berarti niat dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Arab.
Hadis berikutnya, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairuhunna, yang terbaik di antara mereka. Hunna itu dhamir apa? Yes. Hunna dhamir apa? Dhamir jamak muannas, artinya perempuan. Khairuna, yang terbaik di antara mereka perempuan adalah aisaruhunna, yang paling rendah di antara mereka shadaqah maharnya. Aisaruhunna, yang paling mudah, yang paling rendah di antara mereka shadaqah maharnya. Itulah wanita yang terbaik. Ketika dia menikah, dia memberikan mahar yang paling mudah. Mudah bukan berarti murah. Mudah artinya mudah dipenuhi oleh suaminya. Ya tergantung, jumlahnya tergantung kepada keadaan suaminya atau calon suaminya. Maknanya, dia menyerahkan keputusan mahar sesuai kemampuan suaminya. Padahal hak dia adalah untuk menentukan berapa maharnya. Seorang wanita punya hak untuk menentukan berapa maharnya. Tapi manusia, wanita yang terbaik adalah yang memberikan kemudahan kepada suaminya untuk memberikan mahar berapa yang dia mampu. Berapa maharnya? Terserah. Selain mukena gak masalah, bungkus mukena juga masalah. Itu yang terbaik. Nanti kalau antum ditemukan dihadapkan dengan sosok wanita, dia menetapkan suatu mahar dan dia antum keberatan dalam menunaikan mahar tersebut, lalu mengajukan pengurangan dan dia tidak mau, itu cari yang lain, karena dia bukan yang terbaik. Bisa dipahami? Catat di situ. Kalau nanti antum dihadapkan dengan wanita, dia patok satu mahar, antum kesulitan dalam membayar dan dia tidak mau mengurangi, cari yang lain, karena itu tidak terbaik menurut pandangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu
أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Hadis diriwayatkan dalam Musnad Firdaus dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hadis dhaif nomor 4118. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Khuyyira Sulaiman, diberikan pilihan kepada raja dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Diberikan pilihan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bainal mal, antara harta, wal mulki, dan kerajaan, wal ilmi, dan ilmu. Fakhtara ilma, maka memilih ia raja, ia Nabi Sulaiman, maka memilih ia Nabi Sulaiman akan ilmu. Ketika diberikan tawaran oleh Allah Subhanahu wa taala memilih antara tiga perkara, Allah berikan nabi yang Allah berikan harta, atau nabi yang Allah berikan kekuasaan, atau nabi yang Allah berikan ilmu pengetahuan. Maksudnya ilmu pengetahuan melebihi daripada ilmu pengetahuan
pengetahuan kenabian. Maka Nabi Sulaiman memilih ilmu pengetahuan. Fa'u'tiya, maka diberikan kepada Nabi Sulaiman al-mulka wal mala, akan kerajaan dan harta, likhtiyarihil ilma, karena memilihnya beliau akan ilmu pengetahuan. Jadi ketika seseorang memiliki ilmu, maka bisa saja Allah berikan harta dan kekuasaan. Tapi ketika diberikan harta, tidak diberikan ilmu, bisa saja harta itu akan habis dengan sebab ketidaktahuan. Ketika diberikan kekuasaan, tapi tidak diberikan ilmu, bisa saja kekuasaannya itu hilang karena tidak punya ilmu dalam mengelola kekuasaannya. Tapi dengan dia diberikan ilmu, maka dia akan bisa mencari kekuasaan dan dia akan bisa mencari harta. Tapi dalam ilmu agama, Sayyidina Rasulullah SAW telah memperingatkan, siapa yang belajar ilmu agama untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga. Khusus ilmu agama tidak boleh punya niat kecuali hanya lillahi ta'ala. Kalau ilmu yang lain tidak ada masalah. Belajar teknik, belajar mesin, elektro, tujuan untuk mencari keduniaan, maka tidak ada dosa selesai. Tapi apabila belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi, belajar syariat agama dengan tujuan untuk mendapatkan jabatan atau harta benda, maka dia tidak akan mencium bau surga. Hadis nomor 4119 diriwayatkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dari Sayyidina Abdullah bin Umar, dalam Sunan Ibnu Majah dari Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuyyirtu," saya diberikan pilihan. Saya diberikan pilihan. Tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bainas syafa'ati, antara syafaat, wa baina, dan di antara ayyadkhula, bahwa masuk, satru, setengah, ummati, umatku, al jannata, ke dalam surga. Maf'ul dari satru, maf'ul daripada yadkhula. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan oleh Allah. Wahai Muhammad, ada dua pilihan. Pertama, syafaat. Dengan syafaat tersebut, engkau leluasa untuk mengeluarkan umatmu dari neraka. Terserah yang mana saja, tapi perlu kerja keras di akhirat. Atau nggak perlu kerja keras, cukup mendapatkan jaminan setengah dari umatmu masuk surga. Apa kata Sayyidina Rasul? Fakhtartus syafa'ah, maka saya memilih untuk mendapatkan leluasa syafaat. Maka saya memilih syafaat. Kenapa syafaat yang dipilih oleh Sayyidina Rasul? Li'annaha ahammu wa akfa. Karena sesungguhnya syafaat itu lebih umum dan lebih mencakup. Lebih umum dan lebih mencakup. Karena haknya diberikan kepada Nabi. Kepada siapa saja Nabi disyafaatkan. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat, "Atarunaha lil mu'minin al-muttaqin?" Apakah kalian mengira syafaat itu bagi orang surga oleh Allah? Juga bukan untuk para tabi'in, bukan juga untuk tabi'in.
yang Nabi sudah menjamin mereka adalah generasi terbaik sepanjang sejarah. Kalau kita lihat memang mereka generasi terbaik. Imam Ahmad sholat sunat 300 rakaat setiap malam. Imam Syafi'i khatam Al-Quran sekali dalam sehari, 2 kali dalam sehari di bulan Ramadan. Imam Bukhari sholat 2 rakaat sebelum menulis 1 hadis dalam Sahih Bukhari. Sebelum beliau menulis hadis dalam Sahih Bukhari, setiap 1 hadis sholat 2 rakaat. Sahih Bukhari hadisnya 4 ribuan. Berarti dengan Sahih Bukhari saja beliau sudah sholat 8.000 rakaat. Kira-kira sholat sunat kita belum cukup 8.000 rakaat. Beliau baru dari 1 kitab saja itu sudah 8.000 rakaat sholat. Tapi syafaat Sayyidina Rasul SAW itu diperuntukkan bagi kita umat akhir zaman. Muznibin, banyak dosa. Mutalawithin, berlumuran yang dosa. Kalau kita ngobrol 1 jam, ada gibahnya sedikit. Ngobrol 2 jam, ada gibahnya 10 menit. Keluar daripada ruangan tertentu, langsung dipaparkan yang dosa. Bahkan ada fasilitas dosa di mana saja. Mutalawithin, khatta'in, bahkan dalam sholat pun kadang-kala terlibat juga dengan dosa. Allahumma arzuqna syafa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bihubbi wa hubbi ahli baiti. Faslun fil muhalla. Pasal tentang kalimat yang diberi dengan alif lam dari ini huruf. Hadis-hadis sebelumnya kita awali dengan huruf apa? Huruf kha. Maka sekarang masuk kepada huruf kha yang beralif lam. Hadis-hadis yang diawali dengan huruf kha yang ada alif lamnya. Hadis pertama nomor 4120 terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Qaf, Sahih Bukhari dan Muslim, Dal, Imam Abi Daud, Nun, Imam Nasa'i, dari Sayyidina Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-khazinul muslimul amin alladhi yu'ti ma umira bihi kamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsuh fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin. Al-khazin, orang yang menjaga. Orang yang menjaga maksudnya orang yang menjaga harta negara, orang yang mengatur pengeluaran baitul mal, orang yang dipercayakan untuk mengelola harta sedekah, termasuk di sini Basnas, termasuk juga orang-orang yang mengelola infak, pengurus masjid, pengurus yatim dan lain-lain sebagainya. Itu masuk kategori al-khazin. Al-muslimu ya muslim, al-aminu yang terpercaya adalah alladhi yu'ti, seseorang yang ia memberikan. Alladhi yu'ti, seseorang yang memberikan ma umira bih, sesuatu yang ia diperintahkan dengannya. Sesuatu yang ia diperintahkan dengannya, kamilan, hal keadaan sempurna, muwaffara, hal keadaan dicukupi, hampir sama mana dengan kamilan, hal keadaan muwaffara dicukupi, thayyibatan bihi nafsu, yang senang dengannya oleh dirinya.
senang dengannya oleh nafsunya. Fayadfa'uhu, maka ia memberikan harta titipan tersebut, maka ia memberikan akannya harta titipan tersebut ilal ladzi, kepada orang umirolahu, yang diperintahkan baginya. Seharusnya barisnya amaro, kita tahu apa? Umiro. Alladzi amaro lahu, seseorang yang memerintahkan baginya dengannya harta, ahadul mutasaddiqin, oleh salah satu orang-orang yang bersedekah, oleh salah satu orang-orang yang bersedekah. Biasanya orang-orang yang kaya menitipkan harta kepada orang-orang tertentu untuk dibagikan kepada orang-orang tertentu. Sudah dicatat namanya. Ini tolong dibagikan ke jamaah masjid kita. Saya segan memberikan. Ya, diberikan catatan kepada pengurus, misalnya. Diberikan catatan kepada pemuka masyarakat. Tolong Bapak bagikan kepada orang-orang yang saya tulis namanya. Nah, orang yang menerima amanah tersebut itu disebut dengan khazin. Islamnya benar, kepercayaannya diakui oleh agama apabila dia memberikan titipan tersebut sesuai dengan orang yang ditentukan oleh orang yang bersedekah. Dia memberikan sempurna tanpa dikurangi sedikit pun, dan dia memberi dengan senang hati. Dia memberikan dengan senang hati, bukan dikelola lagi harta itu. Ini kayaknya kebanyakan untuk dia yang cocok, kurangilah. Itu nggak boleh. Berarti dia tidak al-amin. Berarti dia tidak sempurna keislamannya. Lagi pula dia memberikan itu merasa kecewa, berat hati. Uang kan punya dia. Dia hanya ditugaskan untuk memberi, tapi dalam keadaan memberi, dia berat hati untuk memberikannya. Tahu? 2 hari lagi saya kasih. Masih mikir-mikir ya, kurangi nggak ya? Kurangi dosa. Apalagi kalau sekiranya dia memberikan harta sendiri, harta titipan orang lain saja, dia masih mikir untuk memberikan kepada orang yang sudah ditentukan. Maka seorang khazin semestinya dia memberikan dengan jumlah yang cukup, tepat waktu. Kalau sekiranya diberikan waktu kepada orang yang ditentukan oleh orang bersedekah, yang terpenting adalah dia memberi dengan perasaan senang hati. Baik, insyaallah. Hadis berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, al-khasiratu irqul kilya, idza taharraka adza sahibaha fadawiha bil ma'il muhraq wal asal. Al-khasirah, khasirah itu adalah urat keseluruhan. Khasirah maknanya pinggang. Pinggang itu adalah urat secara keseluruhan. Idza taharraka, apabila dia bergeser, apabila dia bergerak, artinya bergerak dari tempatnya, bergeser, ada sahibaha, maka akan menyakiti orang yang memilikinya. Artinya sakit pinggang. Padawiha, maka obatilah olehmu. Padawiha,
obatilah olehmu akannya sakit pinggang bil ma'il muhraq, dengan air yang dibakar. Bahasanya air yang dibakar maksudnya adalah air yang dipanaskan, wal asali, dan dengan madu. Air panas dan madu. Disebutkan oleh Imam pengarang kitab Pesarah kitab Imam Muhammad Abdul Rauf Al-Manawi, khasr itu maknanya adalah jam. Jam itu bagian sisi kiri dan kanan, bukan pinggang bagian belakang. Pinggang bagian belakang sudah di sini dulu. Tapi yang bagian samping, pinggang bagian samping. Nah, itu mungkin maknanya lambung. Kemudian bahasanya air yang dibakar. Air yang dibakar artinya air yang dipanaskan lewat pembakaran. Berarti tidak boleh air dispenser, tapi harus digunakan pembakaran, harus dinaikkan di atas api. An-naru bi'ainiha, itu penafsiran beliau, an-naru bi'ainiha, mesti langsung dipanaskan atau dididihkan dengan api. Kemudian di sana ada bahasa madu. Nah, di sini kurang bisa kita pastikan apakah air panas dicampur madu lalu diminum, ataukah air panas untuk dioleskan, dimasukkan kain, udah panas kainnya ditempelkan di pinggang, kemudian madunya diminum. Itu tidak jelas. Beliau memerintahkan kita untuk merujuk kitab Tibbun Nabawi. Jadi untuk lebih pastinya penjelasan hadis ini, Al-Imam Abdul Rauf Al-Manawi mengingatkan untuk merujuk kepada kitab Tibbun Nabawi. Di belakang ada di pustaka kitab Tibbun Nabawi. Hadis berikutnya, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khalu warith. Al-khalu maknanya adalah saudara laki-laki ibu. Saudara laki-laki ibu itu adalah waris. Hadis ini dhaif. Karena hadis ini dhaif, maka ulama fikih tidak memasukkan saudara ibu kita atau paman dalam rentetan ahli waris. Lalu ulama menafsirkan daripada hadis ini, al-khal waris, paman itu adalah waris, maknanya adalah orang yang ikut serta di dalam kehidupan kita sebagai keponakan. Nah, hadis ini kayak mengarah kepada adat Minang, yang mana keperluan keponakan diurus oleh mama. Itu al-khalu waris. Al-khalu waris. Walaupun dari wali nikah itu adalah saudara laki-laki bapak, tapi yang berkecimpung dalam keperluan adalah saudara laki-laki ibu. Hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda melengkapi hadis di atas, al-khalu warithu man la warisalah. Khal, paman, itu adalah waris dari orang yang tidak ada waris baginya. Paman adalah waris orang yang tidak ada pewaris baginya. Hadis terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi, status hadis juga dhaif. Nah, di sini bisa kita terapkan. Kalau sekiranya seseorang meninggal dunia, dia tidak meninggalkan ahli waris siapapun. Saudara tidak, bapak, kakek tidak ada, sudah meninggal, anak juga sudah meninggal. Seluruh keluarga daripada asobah pihak laki-laki itu tidak ada satu orang pun.
Maka di sini ada pendapat yang mengatakan yang berhak menjadi pewaris tunggal daripada sisa harta yang ditinggalkan adalah saudara dari laki-laki ibunya. Saudara laki-laki ibu. Untuk saudari perempuan laki-laki ibu yang disebut dengan khalah, Islam juga mengangkat al-khalatu fi manzilatil ummi, saudari perempuan ibu sama kedudukannya dengan ibu apabila ibu sudah tiada. Apabila ibu sudah tiada, maka saudara perempuan ibu sama kedudukannya dengan ibu. Hadis berikutnya, di bawah hadisnya tidak ada. Hadis sahih di bawah yang kita baca tadi. Nabi SAW bersabda, al-khalatu bimanzilatil saudara perempuan ibu sama kedudukannya dengan ibu. Hadis sahih. Saudara perempuan ibu sama kedudukannya dengan ibu. Ketika ibu kita sudah meninggal dunia, maka tempat temu Rama di hari Lebaran, meminta maaf sebelum bulan Ramadan, bermusyawarah dalam urusan kepentingan keluarga dan sebagainya, itu adalah saudara perempuan ibu. Ketika ibu sudah tiada. Kemudian dalam redaksi yang lain, Nabi memperbahasakan dengan al-khalatu walidah. Saudari perempuan ibu itu adalah ibu. Nah, al-khalatu walidatun. Saudara perempuan ibu itu adalah ibu. Hadis berikutnya, Sayyidina Rasulullah SAW bersabda, al-khubuthu sab'una juz'a. Kekejian itu ada 70 cabangnya. Kekejian itu ada 70 bahagiannya. Sebagaimana iman 70 sekian cabang, perkara jelek juga 70 sekian. Ulama memberikan pemahaman bahasa 70 bukanlah bahasa mafhum, tapi bahasa 70 itu adalah bahasa mubalaghah, menunjukkan kepada banyak. Lil barbari tis'atu wa sittuna juz'a. Bagi bangsa barbar, bangsa mana? Bagi suku barbar itu ada 69 bahagian. Tis'atun 9, situna 69 bahagian. Itu kejelekan ada di suku barbar. Wal jinni wal insi, bagi jin dan bagi manusia yang lain, juz'un wahid, satu bahagian saja. Satu bahagian saja itu sudah Allah bagi-bagi ke kalangan jin dan kalangan manusia. Tapi manusia yang suku barbar itu 69 kekejian ada pada bangsa mereka. Sehingga pada hari ini ketika ada orang terlalu kejam disebut dengan barbar. Orang itu barbar sekali. Itu hadisnya dhaif memang. Hadisnya hasan. Dulu pernah ketika kerajaan Turki Utsmani dihancurkan oleh suku Tartar. Barbar. Tartar. Coba antum lihat di dalam, nggak ada dalam. Al-khubsu bisukun al-fujur. Waruya al-khubsu bil ba' muwahhada wal khada'.
wal makar, penipuan dan tipu daya. Kadza fil Musnad Firdaus wa fi riwayatin li Imam At-Tabrani aidan fil Awsat qasamallahu khubutha ala 70 juz'an faja'ala fil barbar 69 juz'an wa fil nasi juz'un wahid. An Ismail bin Hasan al-Khaffaf al-Misri an Abdurrahman bin Abdullah bin al-Hakam an Wahb bin Rashid al-Mughafiri an Sa'id bin Ha'an an Uqbah bin Amr al-Juhani qala haythami fi Abdullah bin Abdurrahman lam a'rifu wa yaqulu rijali thiqat wa fi ba'dihim du'fun rawahu anhu Ibnu Dailami qala fil bab Utsman. Tidak ada penjelasan di sini suku barbar mana yang dimaksudkan. Mungkin bisa kita lihat rujukan kita yang lain di dalam syarah Al-Imam Muhammad Abdul Rauf Al-Manawi tidak menjelaskan bangsa mana dan suku mana yang dimaksudkan. Bisa saja penafsirannya adalah bukan dari kalangan manusia, yaitu dari kalangan Ya'juj Ma'juj, kalangan Ya'juj dan Ma'juj, atau bisa juga dalam bangsa manusia. Kita rujuk kembali nanti referensi yang lain. Hadis berikutnya, Sayyidina Rasulullah SAW bersabda, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi, al-khubzu minad darmaki. Roti itu dari tepung darmak. Tepung darmak adalah tepung yang diayak, yang warnanya hampir berwarna kuning. Wa aslu hadha anna ibn as-Sayyad sa'ala Nabi an turbatil jannah faqala darmaka bayda. Faja'al yahudu ila Nabi fasalahum faqalu khubzu qala al-khubzu min ad-darmak. Ibnu Sayyad itu salah satu sosok yang hidup di zaman Nabi yang Sayyidina Umar bin Khattab katakan itu Dajjal. Beliau sudah berniat untuk membunuh Ibnu Sayyad. Ketika itu Nabi larang, kalau dia Dajjal, kamu gak akan mampu membunuhnya. Kalau dia bukan Dajjal, gak ada guna untuk kamu bunuh. Dia memiliki kelainan sehingga dia bisa meramal sesuatu. Ketika itu Nabi sembunyikan dalam hatinya, saya menyembunyikan sesuatu dalam hati saya. Coba kamu tebak apa itu? Dia tertebak setengah, gak lengkap. Maka Ibnu Sayyid bertanya kepada Rasul waktu itu, tanah surga itu dari mana? Maka Nabi katakan, Darmaka. Tanah surga itu dari Darmaka, berwarna putih. Maka seorang Yahudi datang kepada Nabi SAW dan dia bertanya kepada mereka. Mereka mengatakan rotinya, bukan tanahnya, rotinya terbuat daripada tepung darmak. Jadi hadis ini berbicara tentang makanan di surga. Makanan di surga adalah roti yang terbuat dari tepung yang halus, yang warnanya kekuning-kuningan. Bukan roti di dunia. Kenapa kita katakan bukan roti di dunia? Karena Sayyidina Rasulullah SAW sendiri tidak pernah memakan roti yang terbuat dari tepung yang diayak. Ketika hal itu disampaikan kepada tabi'in merasa aneh. Apakah tidak ada ayakan di zaman kalian? Kata mereka, kami memakan roti di zaman Nabi hanya dengan cara ditumbuk gandum tersebut. Setelah ditumbuk kemudian ditiup bungkus atau kulit daripada gandum, mana yang diterbangkan oleh angin itu yang terbang, yang tertinggal dalam tepung kami buat roti. Seumur hidup Nabi tidak pernah memakan roti yang terbuat dari tepung yang diayak. Kalau demikian kehidupan Sayyidina Rasul, lalu Rasul bersabda di sini, roti itu terbuat daripada tepung yang halus, maka pemahamannya adalah roti di dalam
surga terbuat dari tepung halus berwarna kuning. Nabi SAW bersabda, al-khabarus salih yaji'u bihi rajulus salih. Berita yang baik datang dengannya oleh laki-laki yang baik. Berita yang baik datang dengannya oleh laki-laki yang baik. Wal khabarus su'u, berita yang tidak baik, yaji'u bihi, datang dengannya oleh laki-laki yang tidak baik juga. Apa pemahaman dalam hadis ini yang bisa kita ambil? Pertama, kita berusaha untuk memberikan berita yang baik supaya kita jadi orang baik. Karena Nabi sabdakan, yang membawa berita yang baik itu orang baik. Yang membawa berita yang tidak baik itu orang tidak baik. Kalau demikian adanya, kita berusaha memberikan berita yang baik dan menyembunyikan berita yang tidak baik. Itu dalam pengamalan dalam diri pribadi. Kemudian dalam menilai orang lain, bukan su'uzan, tapi Nabi memberikan garis bagaimana seorang mukmin memiliki firasat. Nabi bersabda, ittaqi firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Waspadalah kalian yang firasat orang beriman, karena dia memandang dengan cahaya Allah. Bagaimana salah satu jalur kita berfirasat? Kita kenal dengan seseorang baru hari itu, kemudian dia sudah mulai bercerita dan perkara-perkara yang baik. Maka pada saat itu kita mesti waspada, tidak terlalu bergaul dekat dengan dia, karena Nabi bersabda, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang sesuai dengan agama kawannya. Ketika kita berkenalan dengan seseorang, lalu dia selalu memberikan informasi yang baik, berita-berita yang baik, maka kita berkomitmen atau optimis, maksudnya berkeyakinan ini adalah orang baik. Kenapa dia orang baik? Karena dia selalu memberikan berita yang baik. Karena Nabi bersabda, hanya orang baiklah yang membawa berita yang baik. Maka dia mesti kita jadikan teman, supaya kebaikan itu mengalir dan menular dalam kehidupan kita. At-taba'atus sarah, tabiat itu bisa menular. Ketiga, dalam kehidupan pondok pesantren, kawan, untuk mencari kawan, dengarkan ungkapannya, dengarkan bicaranya. Kalau sekiranya keluar berita yang baik, perkataan yang baik, berarti dia orang baik. Kalau dia selalu bicara yang gak baik, cerita film misalnya, komik ini, komik itu. Nah, kemarin dia pulang liburan bulanan, kemudian izin sama bapak, dia main game, seru sekali. Nah, itu langsung ditinggalkan untuk kawan yang baik. Nah, tapi ketika dia pulang liburan, pulang setengah hari, bertemu, dia bercerita dengan kepergian dia tadi pagi sampai sore. Apa dia cerita ke kita? Tentang perkara-perkara baik. Itu orang baik. Jadi kalau cerita-cerita dia membawa bikin malas, itu orang tidak baik untuk teman, atau orangnya belum baik. Itu pengamalan hadis dalam bermuamalah dengan sesama. Tapi pengamalan hadis untuk diri pribadi adalah kita berusaha memberikan informasi yang baik supaya kita menjadi orang baik. Nabi SAW bersabda, al-khitan sunnatul lirijal makramatul linnisa. Khitan itu adalah sunnah bagi laki-laki. Sunnah bagi laki-laki. Wa makramatun, dan kemuliaan bagi wanita. Dan kemuliaan bagi wanita. Nah, dalam masalah khitan, berdasarkan hadis ini ada 3